Dari semua gedung yang ada di kota ini, menurutku tempat yang paling menyeramkan adalah rumah sakit. Hal ini tidak lepas dari pengalaman pribadiku yang membuatku trauma, sehingga aku tidak berani dirawat lagi di rumah sakit. Namaku Manda. Saat itu, aku menjadi pasien rawat inap di sebuah rumah sakit yang ada di barat daya Bandung. Karena ayahku adalah seorang pegawai negeri yang mempunyai pangkat cukup tinggi, aku ditempatkan di sebuah kamar inap khusus. Di kamar ini tersedia 2 tempat tidur dan sebuah kamar mandi. Di ranjang sebelahku adalah seorang wanita tua. Wanita itu terbaring kaku dengan mata tertutup, dengan selang oksigen menempel di hidungnya. Beberapa selang lain juga menempel di tubuhnya dan terhubung dengan plastik infus berwarna kuning dan putih. Aku tidak tahu namanya dan juga tidak pernah berinteraksi dengannya. Karena wanita itu sudah dalam keadaan koma ketika aku datang. Keluarganya pun jarang mengunjunginya. Dari hari pertama aku dirawat, baru sekali ia dikunjungi. Sangat kontras denganku yang hampir selalu dijaga oleh ibuku dan dijenguk oleh teman-temanku. Di malam keempat aku dirawat, tiba-tiba aku terbangun di tengah malam dan tidak ada ibu di kamar. Aku langsung menelepon ke handphonenya. Ternyata ibu sedang keluar mencari makan karena mendadak merasa lapar. Karena aku merasa takut ditinggal berdua dengan wanita tua yang koma di sebelahku. Namun tiba-tiba koneksi telepon terputus. Rupanya pulsaku habis. Mati gaya deh. Untuk menghilangkan rasa takut, aku menyalakan televisi. Ketika aku sedang asik menonton TV, tiba-tiba aku mendengar seperti suara tersedak. Kukira suara itu berasal dari TV. Begitu aku mengecilkan volumenya, baru aku sadar kalau suara itu berasal dari wanita tua di sebelahku. Wanita itu seperti meronta-ronta. Dia seperti kesulitan bernafas. Mendadak bulu kuduku berdiri. Aku panik dan menekan tombol pemanggil suster. Beberapa saat kemudian, seorang suster datang.
Tiba-tiba terjadi hiruk-pikuk di kamarku. Suster itu langsung memanggil 2 suster yang lain dan seorang dokter jaga. Mereka segera melakukan entah tindakan medis apa namanya. Aku menarik selimut sampai ke wajah dan tidak mau menyaksikannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanita tua itu meninggal dunia. Beberapa suster pergi dan datang kembali dengan sebuah keranda. Jenazah wanita tua itu langsung dibawa ke kamar mayat. Meskipun wanita tua itu sudah pergi, aku masih merasa ketakutan. Aku pun meminta seorang suster untuk menemaniku sampai ibu datang. Akan tetapi sang suster menolak. Katanya, malam itu suster yang berjaga hanya ada 3 orang. Dia harus kembali jaga, sementara 2 orang suster yang lainnya harus mengurus jenazah wanita tua tadi. Jadilah aku sendirian di kamar. Malam menjadi terasa sangat panjang. Ibu tidak kunjung datang. Rasa kantuk juga sama sekali tidak kurasakan. Karena takut sendirian di kamar, aku memutuskan untuk berjalan keluar untuk mencari keramaian. Sebenarnya hal ini dilarang, tapi rasa takut membuatku nekat melakukannya. Hatiku seperti berbisik, kalau sesuatu yang buruk akan terjadi kalau aku keluar kamar. Tapi aku mengacukannya. Aku bangkit perlahan dari ranjang dan berjalan dengan tertatih-tatih ke pintu. Tiba-tiba, aku mendengar suara keranda yang didorong di luar kamar. Aku bertanya-tanya dalam hati, kenapa kerandanya lewat sini lagi? Perasaan arah kamar mayat bukan ke sini. Membuka pintu kamar dan melihat di ujung lorong ada seorang suster yang sedang mendorong keranda mayat. Di keranda itu ada tubuh yang ditutupi kain putih. Aku berpikir bahwa itu adalah jenazah wanita tua tadi. Ketika beranda itu hampir melintas di depanku, aku baru sadar kalau ada yang aneh dengan suster itu. Suster itu model seragamnya berbeda dengan suster-suster lain yang tadi kulihat. Seragam suster itu kotor dan lusuh. Ada banyak noda-noda hitam di baju seragamnya. Dan suster itu terus menunduk. Wajahnya tertutupi oleh rambutnya yang panjang. Karena janggal, aku pun menegurnya.
Aku bertanya apakah jenazah yang dibawanya adalah jenazah nenek tadi. Suster itu berhenti mendorong. Dia terdiam dan tetap menunduk ke bawah. Tiba-tiba, suster itu menyibakkan kain putih itu. Ternyata bukan. Jenazah yang dibawanya adalah orang yang tidak kukenal. Di atas keranda itu terdapat banyak tulang belulang manusia. Tulang-tulang itu gosong seperti habis terbakar. Aku ngeri melihatnya dan langsung menutup jenazah itu dengan kain putih. Tiba-tiba suster tadi tertawa cekikikan. Aku terheran-heran sambil memandangi suster itu. Suster itu tertawa sambil masih tetap menunduk ke bawah. Dengan rambut panjangnya terjuntai ke depan. Aku baru sadar. Kedua tangannya penuh dengan luka bakar yang masih baru. Bulu kuduku langsung berdiri. Dan suster itu masih tetap tertawa cekikikan ketika aku mundur perlahan darinya. Aku langsung teringat perkataan suster yang tadi di kamarku. Kalau suster yang sedang jaga hanya ada 3 orang. Dari 3 orang suster yang tadi datang ke kamarku, tidak ada yang sosoknya seperti suster di depanku. Lagi pula, kalau ada suster yang lain sedang mengurus mayat, dan suster yang tadi sedang jaga, berarti siapa suster ini? Aku berjalan mundur dengan tertatih-tatih. Aku berusaha kabur ke kamarku. Suster itu mendorong kerandanya maju. Dan suster itu melayang. Rambutnya tersibak ke belakang. Dan wajahnya sekarang terlihat jelas. Wajah suster itu rusak terbakar. Kulit kepalanya seperti meleleh. Matanya yang berwarna merah menyeramkan memelontotiku. Aku langsung mempercepat langkahku. Tapi karena kondisi tubuhku yang kurang baik, aku malah terjatuh ke lantai. Suster itu mendorong kerandanya mendekat ke arahku. Aku menangis ketakutan. Aku hanya bisa menutup mataku dan berdoa di pinggir lorong. Aku mendengar keranda itu lewat di depanku dan hilang berbelok di ujung. Lama aku meringkuk di situ karena aku tidak punya tenaga yang cukup untuk bangkit. Tiba-tiba suara keranda itu terdengar lagi. Astaga. Ya Tuhan, tolong. Dan
itu adalah suster yang tadi ku minta untuk menemaniku. Suster itu mendorong keranda sambil mengobrol dengan ibuku. Aku menarik nafas lega. Mereka langsung terkejut ketika menemukan aku di situ. Suster itu terlihat kesal karena aku keluar dari kamar dan akhirnya dia membantuku berdiri. Aku menceritakan kepada mereka apa yang tadi kulihat. Suster itu terdiam dan langsung pergi keluar. Ternyata dia memanggil teman-temannya yang lain dan membawa mereka masuk ke kamarku. Dia bertanya kepadaku, apakah aku yakin kalau yang tadi kulihat bukanlah mereka? Aku berkata aku sangat yakin. Mereka melihat satu sama lain. Suster itu pun akhirnya menceritakan sebuah mitos mengenai rumah sakit ini. Dulu, rumah sakit ini pernah kebakaran. Dan ada seorang suster yang meninggal dunia ketika sedang bertugas di kamar mayat. Konon, arwah suster itu gentayangan dan suka menampakkan dirinya kalau ada keranda mayat yang didorong pada malam hari. Katanya, tulang tengkorak yang dibawanya di atas keranda adalah tulang tengkoraknya sendiri.